Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas masuknya Islam di Nusantara. Nah, bagaimana awal masuk Islam di Nusantara? Proses masuk Islam di Nusantara tidak lepas dari peran saudagar baik Arab, Gujarat, Persia, dan Cina. Tujuan kedatangan para saudagar di kepulauan Nusantara tersebut tidak hanya untuk berdagang, tetapi untuk menyebarkan agama Islam. Mereka berlayar melalui Selat Malaka yang tidak lain tumbuh dan berkembang sebagai salah satu jalur perdagangan internasional. Melalui Selat Malaka, para pedagang mengunjungi pusat perdagangan antara lain yang berada di Pulau Jawa, misalnya Jepara, Tuban, dan Gresik, lalu dilanjutkan ke Banjarmasin, Goa, Ambon, dan Ternate. Melalui hubungan perdagangan itulah pedagang Arab, Persia, Gujarat, dan Cina yang telah memeluk agama Islam memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada penduduk Nusantara. Kedatangan Islam ke daerah-daerah di Indonesia tidaklah bersamaan. Begitu pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat yang menjadi teori seperti teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Adapun cara-cara penyebaran agama Islam di Nusantara seperti perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Sampai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti misalnya di Sumatera ada Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam. Dari Jawa ada Demak, Mataram, Cirebon, dan Banten. Dan ada juga dari Kerajaan Goa di Makassar dan Kerajaan Maluku. Perkembangan Islam di Sumatera. Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada waktu itu di Sumatera telah berdiri Kerajaan Buddha di Sriwijaya pada tahun 683 sampai 1030 Masehi, yang menjadikan Islam masuk ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan. Dan pada waktu itu Kerajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India. Maka kesempatan itu digunakan untuk menyebarkan Islam bagi daerah-daerah Islam di Sumatera, khususnya di Aceh, dipercaya sebagai cikal bakal penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam dilakukan oleh para saudagar Arab adalah Barus, yang disinyalir sebagai perkampungan Islam tertua di Nusantara. Di sini ditemukan sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai Barus. Di batu nisannya tertulis bahwa Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi dan terdapat pula makam Syekh Ushuluddin yang panjangnya kira-kira 7 meter. Masuknya Islam ke daerah Sumatera juga dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera dan dakwah-dakwah dari wali-wali atau ulama yang ada pada saat itu. Dari Kesultanan Aceh inilah kemudian pengaruh Islam menyebar ke seluruh Nusantara. Perkembangan Islam di Jawa. Merujuk pada teori Mekah, Islam telah disiarkan di Nusantara khususnya Jawa oleh para pedagang muslim dari Mekah pada abad ke-7. Namun bila merujuk pada teori Gujarat dan Persia, Islam disiarkan di Nusantara khususnya Jawa pada abad ke-13. Dari sini dapat disebutkan bahwa pengaruh Islam di tanah Jawa telah mulai sejak kerajaan Hindu dan Buddha, yakni era Medang atau Singhasari. Semasa Jawa masih dikuasai oleh raja-raja yang memeluk agama Hindu atau Buddha, perkembangan agama Islam sangat lamban. Sungguh pun Islam mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa. Namun, para dai Islam terus bergerak untuk menyebarkan agama Islam tanpa paksaan sebagaimana kesepakatan antara Syekh Subakir dan Kiai Semar. Terwujudnya mayoritas masyarakat Islam disertai dengan terbangunnya banyak rumah ibadah seperti masjid, surau, dan musola, merebaknya pondok-pondok pesantren atau sekolah-sekolah Islam, lahirnya beberapa organ Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain, serta lahirnya beberapa partai politik berbasis Islam sejak era pemerintahan Presiden Insinyur Soekarno hingga pemerintahan Presiden Jokowi. Perkembangan Islam di Sulawesi.
Agama Islam masuk ke Sulawesi pada abad ke-16. Sejak masa kekuasaan Sombaya RI, Gua 1 mengarangi Daeng Mengrabia Karaeng Lakiung Sultan Alauddin Awalul Islam Raja Goa ke-14, tetapi baru mengalami perkembangan pesat pada abad ke-17 setelah Raja-Raja Goa dan Talon menyatakan diri masuk Islam. Islam dinyatakan resmi sebagai agama kerajaan Goa pada tanggal 9 Jumadil Awal 1051 Hijriah atau 21 September 1605 Masehi. Raja Goa yang pertama masuk Islam ialah Daeng Mengrabia yang berganti nama Sultan Alauddin Awalul Islam. Sedang Raja Talo yang pertama masuk Islam bergelar Sultan Abdullah. Dakwah Islamiyah di Sulawesi berkembang terus. Perkembangan Islam di Maluku Utara. Islam di Maluku Utara memiliki sejarah yang panjang. Kepulauan Maluku yang terkenal kaya dengan hasil bumi yang melimpah membuat wilayah ini sejak zaman antik dikenal dan dikunjungi para pedagang seantero dunia. Karena itu, status itu pula Islam lebih dulu mampir ke Maluku sebelum datang ke Makassar dan ke kepulauan lainnya. Kerajaan Ternate adalah kerajaan terbesar di kepulauan ini. Islam masuk ke wilayah ini sejak tahun 1440. Kerajaan lain yang juga menjadi respirasi Islam di kepulauan ini adalah Kerajaan Tidore, yang wilayah teritorialnya cukup luas meliputi sebagian wilayah Halmahera, pesisir barat, Kepulauan Papua, dan sebagian Kepulauan Seram. Ada juga. Sekian dari saya, Putri Karina Hairunia, dari kelas 12 MIPA 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.